cinta dan kebanggaan, prasangka dan penyesalan. 4 hal itu menjadi benang merah dari kisah cinta paling abadi sepanjang masa. Di tengah norma sosial dan tekanan keluarga, dua jiwa bertemu, bukan dalam keindahan, tapi dalam pertentangan, saling menilai, saling membenci, sebelum akhirnya saling mencintai. Inilah kisah tentang Elizabeth Bennet, wanita cerdas dan berani yang tak mudah tunduk pada pandangan orang, dan Darcy, pria tampan dan kaya, yang tersembunyi di balik wajah angkuhnya, menyimpan hati yang penuh ketulusan. Kisah mereka bukan tentang cinta yang mudah, tapi tentang perjuangan untuk melawan ego, kesombongan, dan prasangka yang menghalangi rasa. Dari pesta dansa hingga surat yang mengubah segalanya. Dari luka harga diri hingga pelukan pengampunan. Inilah Pride and Prejudice, sebuah kisah klasik yang tak lekang oleh waktu, dan akan menyentuh hatimu lebih dari yang kau bayangkan. Kisah ini terjadi di Inggris pada awal abad ke-19 di sebuah dunia yang sangat berbeda dari sekarang. Saat itu masa depan seorang perempuan tidak ditentukan oleh seberapa pintar atau berbakat dia, tetapi oleh siapa yang bersedia menikahinya. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran terbesar Mrs. Bennet, seorang ibu dari 5 anak perempuan. Ia tahu jika suaminya meninggal tidak ada harta yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Semuanya akan jatuh ke tangan kerabat pria. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan mereka adalah dengan menikahkan anak-anaknya pada pria yang kaya. Tapi bagaimana jika salah satu dari mereka tidak ingin menikah demi uang? Disinilah kita diperkenalkan pada Elizabeth Bennet, anak kedua keluarga Bennet. Ia bukan perempuan biasa. Elizabeth cerdas, tajam, berani bicara, dan tidak mudah jatuh cinta. Ia lebih memilih kejujuran dan logika daripada rayuan kosong dan status sosial. Dalam masyarakat yang penuh kepura-puraan, Elizabeth menjadi sosok yang jujur, bahkan jika kejujurannya membuat orang lain tidak nyaman. Kakaknya, Jane Bennet, adalah kebalikannya. Lembut, kalem, dan selalu berpikir baik tentang semua orang. Lalu ada 3 adik mereka, Mary yang serius dan suka membaca, Kitty yang labil, dan Lydia yang terlalu mudah jatuh cinta. Suatu hari datang kabar bahwa seorang pria kaya bernama Mr. Bingley menyewa rumah besar di dekat desa mereka. Pria muda, lajang, dan sangat kaya. Bagi Mrs. Bennet itu berarti satu hal, kesempatan besar untuk menjodohkan anak-anaknya. Menurut Bingley pun datang ke pesta desa ditemani sahabatnya, Mr. Darcy. Bingley ramah, menyenangkan, dan langsung tertarik pada Jane. Tapi Mr. Darcy, ia tampak dingin, tidak banyak bicara, dan menolak berdansa dengan siapapun. Bahkan saat diminta menari dengan Elizabeth, ia menolak dan berkata, dia cukup cantik tapi tidak cukup untuk menggoda saya. Kalimat itu terdengar oleh Elizabeth, dan dari situlah benih kebencian tumbuh. Bagi Elizabeth, Mr. Darcy hanyalah pria kaya yang terlalu bangga dengan statusnya. Ia bukan hanya sombong tapi juga menghina. Tapi apakah semuanya sesederhana itu? Atau justru kita akan segera tahu bahwa setiap orang punya sisi yang tidak terlihat? Setelah pesta dansa pertama yang meninggalkan rasa pahit, Elizabeth tidak punya banyak alasan untuk memikirkan Darcy lagi. Tapi takdir suka bermain dengan hati manusia. Sementara Bapak Bingley dan Jane semakin dekat, Elizabeth bertemu seorang pria lain, Bapak Wickham. Tampan, sopan, murah senyum, dan punya kisah kelam tentang Darcy. Suara Wickham ramah, penuh luka. Saya dan Darcy tumbuh bersama. Ayahnya sangat baik padaku. Tapi setelah sang ayah wafat, Darcy merebut semua hakku. Dia pria yang licik. Elizabeth terkejut. Apa benar pria yang sombong itu juga kejam? Suara Elizabeth kecewa, penuh emosi. Aku tidak terkejut. Sejak awal, dia sudah terlihat seperti orang yang tak punya hati. Pandangan Elizabeth tentang Darcy makin memburuk. Dan saat ia bertemu lagi dengannya di pesta kebun Rosings, hubungan mereka tak membaik. Suara Darcy datar tapi tegang, kau tampak menikmati percakapan dengan Wickham. Suara Elizabeth tajam, ya. Setidaknya dia tidak memandang orang dari status sosial. Tapi di balik tatapan tajam dan kata-kata pedas ada rasa yang tak bisa mereka tolak. Darcy mulai jatuh cinta dan meski ia mencoba melawan, hatinya tak bisa berdusta. Hingga suatu hari ketika hujan turun deras dan udara penuh ketegangan, suara Darcy emosional. Tapi masih angkuh, kau tahu betapa tidak pantasnya ini, tapi aku mencintaimu. Meski keluargamu tidak cocok, meski statusmu rendah, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku melamarmu. Suara Elizabeth marah menahan air mata. Apa kau pikir aku akan merasa terhormat karena kau rela menurunkan derajatmu untukku? Kau meremehkan keluargaku, teman-temanku, dan bahkan memisahkan kakakku dari pria yang ia cintai. Elizabeth menolak dengan marah. Dan untuk pertama kalinya Darcy terdiam terluka oleh kata-kata yang sangat tajam. Ia pergi.
Tapi tak lama setelah itu, Elizabeth menerima sebuah surat. Surat dari Darcy. Suara Darcy narasi dari surat pelan dan tulus. Elizabeth, kau punya alasan untuk membenci saya. Tapi izinkan saya menjelaskan, Wickham adalah penipu. Ia mencoba menculik adik perempuanku. Dan tentang Jane, aku pikir ia tidak mencintai Bingley sebesar yang Bingley mencintainya. Aku salah. Dan aku minta maaf. Surat itu menghancurkan semua keyakinan Elizabeth. Ia sadar ia telah salah menilai. Wickham telah membohonginya. Dan Darcy mungkin tidak seburuk yang ia pikirkan. Suara Elizabeth lirih dalam hati, selama ini aku yang penuh prasangka. Aku yang terlalu bangga akan penilaianku sendiri. Dari kebencian mulai tumbuh rasa malu. Dan dari rasa malu muncul benih baru, pengertian. Pagi itu, udara terasa berat. Elizabeth berdiri di tengah taman, menggenggam surat dari Darcy. Surat yang tak hanya berisi penjelasan, tapi juga mengubah seluruh pandangannya. Kau berhak membenci saya, tulis Darcy. Namun izinkan saya menjelaskan. Bukan untuk membela diri, melainkan demi kebenaran. Elizabeth membaca, kata demi kata, tentang Wickham yang selama ini ia anggap baik ternyata adalah pria licik. Wickham pernah mencoba melarikan adik perempuan Darcy yang baru berusia 15 tahun. Demi uang, tangan Elizabeth gemetar. Semua kepercayaannya runtuh. Lalu tentang Jane, kakaknya yang lembut dan pendiam. Darcy mengira Jane tidak mencintai Bingley, dan itulah alasan ia memisahkannya. Tapi kini, ia menyesal, dan ia menuliskannya dengan jujur. Jika saya salah, tulis Darcy, maka penyesalan saya tak terukur. Surat itu membungkam segalanya. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Elizabeth menatap ke dalam dirinya. Selama ini, pikirnya, akulah yang terlalu bangga, terlalu cepat menghakimi, terlalu mudah percaya pada wajah ramah. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah benih kerendahan hati. Hari-hari berlalu, dan pikiran Elizabeth tetap bisa lepas dari surat itu. Dari pria itu, Darcy, pria yang ia tolak, yang pernah ia benci, tapi kini, perlahan, mulai ia fahami. Lalu takdir mempertemukan mereka kembali. Di rumah mewah milik Darcy Pemberley, Elizabeth datang bersama pamannya. Sekadar berjalan-jalan, ia tak menyangka akan bertemu langsung dengan pemiliknya. Tapi yang berdiri di hadapannya bukan lagi Darcy yang sombong. Ia menyapa ramah, menghormati keluarga Elizabeth, bersikap hangat, tanpa basa-basi. Elizabeth tercengang. Apa ini? Orang yang sama? Batinnya? Atau aku yang kini melihatnya dengan mata yang berbeda? Perlahan, hatinya yang keras mulai melunak. Dan untuk pertama kalinya, Elizabeth mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku telah salah selama ini? Mungkin, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling berani berubah dan paling tulus memaafkan. Pertemuan di Pemberley membuka lembaran baru. Elizabeth melihat Darcy dari sisi yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan lagi pria sombong yang memandang rendah keluarganya, tapi seorang tuan rumah yang rendah hati, peduli, dan tulus menyambut kehadirannya. Ia mulai sadar bahwa cinta tidak selalu datang dalam wujud yang indah di awal. Kadang ia menyamar menjadi rasa benci, muncul dalam perdebatan, dan tumbuh dalam keheningan. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keluarga Elizabeth dilanda skandal. Adiknya, Lady, kabur bersama Mr. Wickham. Kehormatan keluarga Bennet terancam runtuh seketika. Elizabeth hancur. Ia tahu, ini akan menghancurkan masa depan semua saudari-saudarinya termasuk dirinya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Diam-diam, Mr. Darcy turun tangan. Tanpa memberitahu siapapun, ia mencari Lady dan Wickham, membayar seluruh utang Wickham, dan memastikan mereka menikah. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia mencintai Elizabeth. Saat Elizabeth tahu, ia terdiam, air matanya jatuh. Pria yang dulu ia tolak, yang pernah ia hina, justru menyelamatkan keluarganya di saat paling gelap. Tanpa pamrih, tanpa paksaan, tanpa harapan dibalas, cinta yang sejati ternyata bukan sekadar kata, ia adalah tindakan. Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Jane kembali bersama Bingley. Lamaran yang dulu gagal, kini diterima. Di tengah musim yang baru, dengan langit yang bersih dan hati yang lebih tenang, Elizabeth dan Darcy bertemu lagi. Tak ada dendam, tak ada lagi prasangka, hanya dua hati yang sama-sama telah belajar. Dan kali ini, ketika Darcy kembali menyatakan cinta, Elizabeth menjawabnya dengan senyuman dan bisikan penuh keyakinan. Ya, cinta mereka tak sempurna, tapi justru karena itu, kisah ini begitu abadi.